Sukses dalam budidaya maggot BSF bukan berarti sukses mendapatkan uang. Sukses kita kaya dikarenakan budidaya maggot BSF. Tetapi sukses itu relatif. Sukses yang dimana sukses itu kita dapat membuat siklus budidaya maggot BSF tanpa ada biaya apapun, tanpa mengurangi biaya kos apapun, dan menghemat biaya kos pakan dalam budidaya maggot, pos pakan ternak dalam budidaya maggot BSF. Paten kan? Jadi itulah yang dikatakan namanya sukses budidaya maggot BSF. Oke, terima kasih, semangat terus bekerja, jangan menyerah, jangan minder, tetap semangat apapun usahamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita Repridep Ginting. Selamat pagi. Kebetulan saya buat video selamat pagi ya, karena ini pagi ya kan. Selamat pagi buat kawan-kawan yang sedang menonton video saya dan menyempatkan untuk membahas dan menceritakan dan sharing-sharing tentang budidaya maggot BSF. Nah, kali ini kita berada di kebun saya. Ya, karena ini punya orang tua, ya kebun saya juga ya kan. Kebun saya di sini, di sampingnya juga ada tempat budidaya maggot BSF. Nah, banyak yang cerita sukses dalam budidaya maggot BSF. Dalam arti sukses itu bukan karena kaya karena budidaya maggot. Maksudnya kaya karena dia bisa budidaya maggot BSF. Bukan. Enggak, itu sukses itu relatif. Jadi kalau sukses dalam budidaya maggot BSF itu berarti sukses dalam membudidayakan dan membuat siklusnya dan membuat banyak maggot BSF-nya dan berhasil untuk budidayanya tanpa ada lagi beli telur, beli prepopang. Itu satu. Jadi itu yang dikatakan juga sukses dalam budidaya maggot BSF. Dan video kali ini mantap juga nih ya kan, pagi-pagi nih semangat walaupun baru bangun tidur, jadi pikiran masih mantap kali ya kan. Jadi ini aku mau, sebelum kita bahas tentang suksesnya budidaya maggot BSF ya, di video ini saya mau memperkenalkan step atau siklus dimana maggot BSF itu ada siklus-siklusnya atau ada step by stepnya dalam budidaya maggot BSF. Bukan hanya cuman budidaya doang kok, gampang dong, enggak gitu. Gampang susah, gampang memang dilihat tapi susah untuk dijalani. Kenapa? Yang dijalani ini yang payah ini karena banyak pro dan kontra tentang budidaya maggot BSF. Untuk apa sih melihara maggot BSF? Lebih gampang kita kasih makan aja, beli aja jagung untuk pakan ternak, beli aja pelet untuk pakan ternak, kan nggak ribet. Itu hal yang biasa dibilang orang, tapi kita di sini mau jadi budidaya dan peternak pintar. Dah langsung aja ya kan, ke stepnya aja langsung ya kan, gak usah bahas-bahas yang lain dulu ya kan, biar supaya fokus untuk video ini ya kan. Nah, untuk video ini kita langsung perkenalkan untuk di depan saya ya, kita putar dulu ya kameranya. Nah, di depan saya terlihat sini adalah kandang BSF. Nah, kandang BSF ini ada banyak lalat atau jutaan lalat di dalam kandang ini. Belum di zoom ya, nanti kita zoom. Jadi ini memang kita harus penting untuk menjaga siklusnya, karena lalat ini ya biasa adalah bertujuan untuk reproduksi atau untuk bertelur ya, bertelur dan telurnya nanti bakalan dijadikan maggot BSF. Nah, kita perkenalkan untuk lalat BSF-nya itu tidak berbentuk lalat hijau. Lalat BSF itu adalah black soldier fly. Yang black soldier fly itu lalat tentara hitam yang bentuknya panjang, berwarna hitam. Bisa dibilang seperti tawon. Ya kan, tawon tanah kalau nggak salah ya kan, tawon tanah kata orang itu ya kan. Nah, ini beda. Jadi lalat ini tidak berbakteri dikarenakan mereka atau lalatnya itu tidak makan. Hanya tujuannya hanya reproduksi, setelah reproduksi mati. Jadi kalau untuk jantan kawin dia mati, kalau betina bertelur dia mati. Nah, ini adalah pancingan telurnya. Susah juga nih.
Nah, ini tempat dia bertelur. Kita dari jauh aja, ya kan, kelihatan dari luar ini. Itulah tempat dia bertelur. Nanti kita bahas soal bagaimana cara kita nanti untuk sukses untuk membuat lalat besetnya itu bertelur, ya kan. Nah, setelah nanti bertelur sekitar 1 hari 2 hari, maka setelah itu kita buat penetasannya. Nah, buat penetasannya kebetulan di tempat sini kita minim tempat, jadi untuk penetasan saya buat di rumah, di gudang rumah. Nanti ada juga video nanti kita buat. Nah, kita lanjut, kita setelah nanti masuk ke telur, maka ditetaskan jadilah baby maggot. Baby maggot itu adalah bayi maggot atau anak maggot ya, yang bentuknya halus, lebih halus lagi daripada lidi. Biasa tahu kan lidi bagaimana? Nah, inilah bayi maggot yang kita bisa tunjukkan kepada teman-teman. Bayi maggot usianya baru saya letak itu sekitar 1 hari. Aktifnya bukan main ya, sangat aktif. Ini diberi makan adalah limbah resto yang dicampur dengan berbagai macam limbah, dan hasilnya maggot besetnya itu sangat lincah. Tuh, terlihat uget-uget semuanya. Nah, inilah namanya bayi maggot BSF. Tuh, mereka atau lalat bayi maggot BSF ini belum terlalu kuat atau terlalu lincah untuk mengurai sampah, maka pemberian makannya itu terbatas. Dan ini di sebelahnya ada sekitar 3 hari setelah masuk ke tempat biopon pembesaran. Udah mulai agak galak mulai agak lincah. Dan ini maggot dan ukurannya sudah lumayan mantap. Ini sudah seminggu di dalam biopon. Nah, ini udah mulai memakan atau mengurai yang sangat banyak, karena di usia seminggu sampai 10 hari ya, seminggu 7 sampai 12 hari maggot yang usia seperti ini bakalan sangat cepat mengurai sampah, termasuklah sampah ikan ya, yang ikan dimasukkan ke sini ikan. Dan sampailah ke tahap prepupa, yang dimana prepupa itu maggot yang berevolusi, yang berubah menjadi maggot warna hitam, berbentuk warna hitam. Bagaimana? Nah, kita lihat dulu. Inilah maggot yang berwarna hitam, namanya prepupa. Ukurannya ini kebetulan sangat kecil, kurang ideal, karena diharuskan prepupa itu harus ideal dengan tubuh yang besar, agar supaya waktu saat dia menjadi lalat itu tidak kekurangan nutrisi. Dan sampai dia bertelur, sampailah dia menjadi pupa. Yang tadi prepupa menjadi pupa. Pupa itu adalah prepupa yang berubah menjadi pupa, yang bentuknya itu warna hitam, tetap juga warna hitam, tetapi sudah tidak bergerak dan siap untuk menjadi lalat. Masuklah ke lalat berikut lagi. Nah, itulah siklus yang saya kenalkan buat teman-teman. Jadi kayak mana sih gitu ya kan? Ini serunya ini kan. Gimana sih, tolong ajarin gimana gitu ya kan. Ini yang masuk di situ. Yang penting kita kenalkan dulu. Ya kan? Yang penting kita kenalkan gimana sih gitu ya kan. Nah, untuk lebih lanjut ya. Untuk video yang ini mungkin sampai situ aja saya perkenalkan, tapi info lebih lanjut lagi bagaimana step ke stepnya itu sudah kita buat video. Karena kalau misalnya kita jelaskan semua dari video tersebut mungkin memakan waktu sekitar 1 jam ya, bisa juga, tapi kita udah bebuih kita ngomong. Tapi kalau lebih jelas lagi untuk belajar itu lebih bagus langsung COD, ketemu sama yang senior, itu lebih paten lagi tuh. Seperti itu. Jadi perkenalan pertama yang saya jelaskan ulangi lagi. Yang pertama untuk siklusnya itu kita buat, yang pertama adalah lalat besetnya, kedua telurnya, ketiga maggot beset, maggot, keempat prepupa, dan langsung ke pupa balik lagi. Itulah siklus dia yang untuk budidaya maggot beset. Jadi itu siklus budidaya maggot beset. Jadi
Teman-teman bisa juga bertujuan apa untuk budidaya maggot base hive itu adalah yang pertama untuk pakan ternak ya, untuk pakan ternak. Jadi manfaat budidaya maggot base hive ini kita dapat menghemat biaya kos pakan ternak. Andai kalau misalnya teman-teman punya ternak 1000 ekor yang mengeluarkan dana sampai 200.000 per hari, Abang Da bisa menghemat 50%, berarti 100.000 abang atau teman-teman menghemat biaya pakan. Abang celengi, jangan di abang masukkan kantong, nanti nggak terasa. Jadi hasil untuk ternak teman-teman hasilnya memuaskan, tidak ada terganggu dengan terganggu dengan biaya dari penjualan ya, tidak ada berkurangnya sedikit pun, tetap sama dengan pakan yang biasanya kita kasih. Kita bisa dapat celengan yang tadi kita celengi dalam setiap satu hari 100.000. Mantap kan? Jadi teman-teman bisa panen ternak, teman-teman juga bisa dapat mencelengi atau menabung dari kos pakan tersebut, paten kan. Jadi itu aja, sekian, terima kasih buat kawan-kawan yang melihat foto ini, video saya ini ya. Terima kasih apabila kata-kata saya agak mencerit-cerit, ini saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf sekali lagi. Jadi buat kawan-kawan yang belum subscribe, yang belum bergabung, mohon berlangganan dengan klik subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar supaya teman-teman tahu kalau misalnya saya mengupload video-video berikutnya ya. Jadi kalau misalnya subscribe itu tidak bayar kok. Jadi makin semangat aku buat videonya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.